Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemirsa, kabar pemirsa Kakak Media dimanapun Anda berada. Program kajian kembali hadir bersama saya, Tia Aya. Selamat datang di program kajian, di mana ruang dialog penuh makna yang membahas moral, agama, dan juga kehidupan kita sehari-hari. Program kajian kita kali ini mengangkat tema yang tak jauh dari anak muda ataupun mahasiswa. Nah, yaitu antara cita-cita dan cinta, bagaimana perspektif Islam antara keduanya. Nah, seringkali kita ataupun anak muda di luaran sana itu masih bingung antara cita-cita dan cinta, apakah bisa berjalan beriringan, dan bagaimana perspektif Islam menghadapi keduanya. Nah, untuk bahas hal tersebut, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sambut Kak Alvina Nur Aini. Halo semuanya. Halo Kak Alvina, Assalamualaikum. Selamat datang. Bagaimana kabar Kak Alvina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik. Sobat kakak di rumah gimana kabarnya? Semoga baik juga ya. Amin. Mbak Tia baik juga? Alhamdulillah, aku juga baik Kak Alvina. Tadi di sini kesini dari mana nih Kak Alvina? Karena ini kan minggu-minggu UAS ya. Jadi ini tadi tuh barusan banget menyelesaikan UAS. Terus aku langsung ke sini. Menemui Mbak Tia. Katanya disuruh memberikan pendapat tentang cita-cita dan cinta dari ini. Betul. Oke, langsung aja ya pemirsa Kakak Media, kita langsung masuk ke acara inti atau acara diskusi tentang masalah anak muda zaman sekarang mengenai cita-cita dan cinta nih Kak Alvina. Nah, Kak Alvina ya, melihat dilema anak muda sekarang antara cita-cita dan juga cinta. Bagaimana hakikat dan perbedaan antara keduanya nih menurut Islam, Kak Alvina? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya di sini, aku ingin mendisklaimer dulu nih kalau bahwasanya aku juga sama-sama belajar. Kita semuanya kan berada di satu generasi ya, sama-sama Gen Z. Jadi kita juga merasakan nih fase-fase butterfly era ini. Nah, sebenarnya untuk yang pertama, cita-cita itu merupakan sebuah harapan dari seseorang yang pastinya suatu saat itu ingin dikabulkan. Tapi sebenarnya di balik harapan kita itu, cita-cita itu juga sebuah amanah Mbak Tia. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan menginginkan semua makhluknya itu kan bisa bermanfaat untuk makhluk lain di masa depan. Betul. Nah, dengan adanya kita punya cita-cita ini, kita diharapkan nantinya juga menjadi seseorang yang bermanfaat itu. Nah, untuk menjadi seseorang yang bermanfaat ini, pastinya kita punya ambisi kita untuk mencapai sebuah cita-cita itu. Lagipun menuntut cita-cita itu dibenarkan dalam Islam dan juga asalkan tetap pada plot yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau urusan cinta itu rasa. Cinta itu tidak ada yang salah. Cinta itu sama seperti cita-cita, juga sebuah amanah dari Tuhan. Namun di sini kita harus bisa membentengi diri ya, bahwasanya cinta itu bukan sesuatu yang datang dari nafsu, tapi cinta itu suci dan cinta itu fitrah. Toh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya cinta ataupun kasih sayang itu sebuah tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu nggak salah kita memiliki cinta, tapi harus diarahkan ke koridor yang tepat. Seperti itu Mbak Tia. Waduh, oke. Jadi cita-cita dan cinta itu sebetulnya hakikat ya, hakikat yang dimiliki oleh manusia gitu. Jadi cita-cita dan cinta itu memang sebetulnya dari Allah gitu ya Kak ya. Oke, nih Kak, dari kita melihat kebingungan anak muda zaman sekarang ya, bagaimana sih kita bisa menyikapi atau mengarahkan cinta itu yang datang, cinta yang hadir itu tidak mengganggu cita-cita, itu gimana sih Kak? Ya, kalau seseorang memiliki rasa cinta di dalam dirinya, misalkan cinta kepada seseorang lawan jenis misalnya ya, pasti semua yang dia lakukan, semua yang dia
pikirkan semuanya itu arahnya akan ke satu orang tersebut. Sama halnya kalau cinta kita terhadap Tuhan kita, cinta kita kepada Nabi kita, pasti segala yang kita lakukan, segala yang kita perbuat, yang kita ingat, yang kita ucapkan, pasti arahnya ke Tuhan dan juga Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengarahkan cinta supaya tidak mengganggu cita-cita, kita jadikan cinta kepada seseorang itu sebagai motivasi kita saja. Maksudnya bukan motivasi untuk melakukan sesuatu atas nama dia, tidak, tapi cukup mengaguminya saja sebagai hamba Allah yang diciptakan memiliki kelebihan tersendiri. Seperti itu. Misalnya si A suka dengan si B. Oh, kita melihat si B jangan karena nafsu kita, jangan karena dia terlihat ganteng mungkin ya, terus dia terlihat talented atau apapun, tapi kita melihatnya sebagai sebuah kekaguman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk satu ini dengan kelebihan tertentu. Seperti itu. Jadinya kita tetap melihat dia sebagai hamba Allah. Jadi kita ingat Allah, jadi kita melihat dia sekaligus mengingat Allah bahwa itu adalah ciptaannya yang luar biasa. Seperti itu. Dan juga supaya cinta yang hadir tidak mengganggu cita-cita ya, pastilah kita harus sadar ya bahwa selama ini itu Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad juga punya cinta yang besar loh kepada kita. Cuma mungkin terkadang kita yang lupa, kita yang tidak merasa gitu ya dengan segala aktivitas duniawi ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu juga pernah berfirman, kalau kita cinta kepada Allah, kita mendekat satu jengkal aja, Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Kalau kita mendekat satu hasta, Allah akan berlari kepada kita satu depa. Satu depa begini ya. Itulah betapa luar biasanya cinta Allah kepada hambanya. Meskipun kita merasa kita jauh dari Tuhan, meskipun kita merasa kita tidak dekat dengan Tuhan, tapi ketika sekali saja kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dijanjikan Allah, bahwasanya ketika kita mendekat sedikit saja, Allah mendekat lebih jauh. Ditambah lagi cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Ini sering sekali aku dengarkan melalui kajian-kajian ustadz-ustadzah, guru-guru kita, bahwasanya belum mengenal, belum melihat rupa, belum sempat menatap mata, ataupun bahkan hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu telah menyampaikan bahwa ia mencintai umatnya, bahkan yang belum pernah ia lihat, bahkan yang tidak hidup di zaman beliau. Jadi kembali lagi mengingat cinta Allah dan Nabi Muhammad, kita pasti akan terenyuh gitu ya, dan bismillah dengan berproses waktu demi waktu, kita akan bisa mengabaikan cinta yang datang sebelum menikah di usia kita ini gitu. Memang sulit, tapi aku yakin kalau kita semua bisa gitu loh, meskipun rasanya berat, tapi mengingat kebesaran Tuhan, mengingat cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, insya Allah akan mengingatkan kita juga untuk kembali kepada mereka, bukan hanya rely kepada seseorang saja. Seperti itu. Oke nih Kak Alvina, luar biasa sekali ya. Jadi sebetulnya itu antara cinta dan cita-cita itu tidak ada masalah ya. Jika kita melihat di sisi yang lain itu cinta terhadap manusia itu kita anggap sebagai motivasi untuk menggapai cita-cita ataupun ingin berproses gitu ya Kak. Tapi kita juga harus melihat bahwa cinta yang hadir untuk kita ya, cinta yang hadir untuk kita itu tidak hanya dari pasangan, tidak hanya dari orang yang kita cintai, tapi dari Allah. Kita juga harus ingat ada cinta dari Allah, cinta dari Rasul ya, yang sangat luar biasa. Walaupun mohon maaf ya, walaupun dari manusianya saja sering bermaksiat ataupun sering melakukan dosa, tapi cinta dari Allah itu selalu turun gitu ya. Iya. Jadi kita walaupun jadi
tadi kata Kak Alvina, sebetulnya cinta dan cita-cita itu tidak apa-apa. Kalau cinta terhadap manusia itu kita sandarkan untuk sesuatu, untuk semangat berproses gitu ya Kak ya. Tapi kita juga harus ingat bahwa sebetulnya yang besar itu bukan cinta manusia ke kita, tapi cinta Allah dan Rasul ke kita, gitu ya Kak ya. Ada juga yang pernah bilang bahwa saya mengutip dari kajiannya Ustadzah Halimah Al-Idrus ya. Ustadzah pernah bilang bahwa ada seseorang jamaah yang tanya, aku tuh selama ini sudah mendekatkan diri kepada Allah. Aku lakukan semua perintah Allah. Aku dengan niatan aku ingin menjaga diriku dari hal-hal yang Allah nggak suka. Salah satunya dari pacaran. Tapi kenapa ya Ustadzah tiba-tiba tuh datang seseorang yang seolah-olah atau menurut aku itu tuh datang dari Allah, itu tuh hadiah dari Allah karena mungkin aku telah memenuhi perintahnya selama ini. Jadi Allah datangkan dia untuk menjadi hadiah buat aku. Ada yang bertanya seperti itu Mbak Tia. Terus Mbak Tia, terus jawaban Ustadzah adalah kamu kira Allah Subhanahu wa Ta'ala itu percaya dengan kamu melakukan perintahnya, dengan kamu bilang kalau kamu beragama Islam, kamu kira Allah sudah percaya kalau kamu sepenuhnya mencintai Allah dan Rasulnya? Apakah kamu mengira seperti itu? Kalau kamu masih mengira seperti itu, berarti kamu masih harus belajar lagi nih. Karena apa? Cinta yang datang itu terkadang sama Allah itu dijadikan sebuah bentuk ujian untuk kita. Allah ingin ngetes sebenarnya apakah ketika didatangkan seseorang yang menurut kita cocok, yang menurut kita sefrekuensi, itu mengalihkan cinta kita kepada Allah seperti itu. Jadi itu adalah ujian. Apakah kita terus akan bisa tetap bertahan dengan cinta kita kepada Allah, ataupun kita justru malah beralih nih ke seseorang baru ini, seperti itu. Oke, betul. Jadi kesimpulannya tadi ya Kak Alvina bahwa tadi ada yang bertanya ke Ustadzah Halimah Al-Idrus bahwasanya ketika ada seorang yang datang itu apakah hadiah dari Allah karena selama ini dia sudah beribadah seperti itu. Nah, apa namanya tadi Ustadzah Halimah mengatakan bahwa itu merupakan sebuah bentuk ujian. Bentuk ujian gitu. Kita goyah nggak nih sama cinta kita kepada Allah, atau kita goyah? Apakah kita goyah? Apakah malah dengan seseorang yang baru ini, atau kita tetap dengan cinta kita kepada Allah sebagaimana apa yang telah kita lakukan sebelumnya? Waduh, itu termasuk ujian yang sangat berat sekali ya, karena memang ini bicara cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk. Makhluk tersebut apakah bisa menambah cinta kita kepada Allah atau malah membuat kita semakin down atau semakin goyah lah, semakin jatuh seperti itu ya Kak ya. Oke, jadi sebetulnya harus memilih menaruh hati atau melambungkan hati kita kepada seseorang yang benar-benar bisa untuk membuat kita lebih cinta kepada Allah seperti itu ya Kak ya. Oke. Nah Kak Alvina nih ya, banyak sekali nih zaman sekarang anak muda itu yang mengejar cita-citanya, mengejar karirnya itu dengan berdalih semangat mengejar itu dengan adanya cinta atau adanya orang. Nah menurut Kak Alvina sendiri, bisa nggak sih Kak orang itu mengejar karir atau mengejar cita-citanya dengan di dalamnya ada sebuah cinta? Gimana nih Kak Alvina? Kalau kata aku bisa banget. Kenapa? Karena kita mengalami sendiri ya. Contoh simpel, jangan cinta kepada seseorang deh. Kita punya makanan favorit, itu juga ada cinta kan kita di dalam sebuah hidangan itu. Nah, itu justru yang membangkitkan semangat kita. Kalau kemanapun, kalau vacation kemanapun, pasti tujuannya makanan itu. Sama halnya kayak ini. Kalau kita punya cinta, kita ada semangat untuk melakukan proses, untuk mengejar ambisi kita yang dinamakan cita-cita kita itu. Tapi tentunya harus diarahkan sesuai koridor yang tepat ya. Maksudnya cinta kepada seseorang kan jelas-jelas dilarang oleh Allah. Entah namanya pacaran syar'i, entah namanya apapun itu, namanya kan pasti tetap pacaran, pasti tetap
berdua pasti tetap zina ya, melakukan zina ya, yang dimana zina itu haram. Nah, maka jangan kita hilangkan rasa cinta itu, tapi kita alihkan. Nah, kita alihkan ke sesuatu yang memang pantas, seperti cinta kita kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kalaupun masih jauh rasa cinta itu kepada Allah dan Nabi Muhammad, kita alihkan misalnya untuk membahagiakan orang tua kita, untuk menjadi anak yang soleh-soleha, untuk meneladani apa yang telah orang tua kita berikan kepada kita, seperti itu. Jadi kita alihkan ke ranah yang tepat, seperti itu. Jadi itu semoga bisa menjadi semangat kita mengejar ambisi kita, mengejar cita-cita kita. Oke, jadi sebetulnya itu tidak apa-apa ya Kak ya, tapi harus dengan koridor yang tepat atau dengan arus sesuai rel yang tepat gitu ya Kak. Tidak malah kita punya rasa cinta kepada makhluk, jadi kita semakin kendor atau semakin cita-citanya itu pun malah tidak tercapai. Jadi harus kita benar-benar bisa mengatur perasaan hati, terus kemudian bisa caranya agar kita semakin semangat dalam berproses, kemudian kita juga semakin dekat dengan Allah, seperti itu ya Kak ya. Nah, Kak Alvina nih ya, kemarin tuh ada Kak sebuah kasus tuh, ada dari salah satu, aku pernah melihat ya di TikTok itu ada seorang muslimah yang dia tuh sedang mengejar cita-citanya, mengejar karirnya, dan juga pokoknya ingin mengejar apa yang dia inginkan. Tetapi dia tuh sudah punya calon, dan calonnya itu ingin segera menikah. Nah itu menurut Kak Alvina gimana nih pandangan Kak Alvina? Kalau aku doakan supaya cepat nikah. Ya, terus Kak Alvina? Awalnya aku tuh tidak aware ya dengan kasus-kasus seperti ini. Kalau ada seliweran aku melihat kejadian yang seperti itu, yang seperti disebutkan Mbak Tia, aku istighfar aja gitu ya dalam hati. Maksudnya semoga aku dipertemukan dengan calon yang tepat, tapi jangan sampai ada hubungan sebelum kita menikah gitu ya. Tapi terus aku termotivasi dengan seseorang temanku, dia itu kalau scroll misalnya story WA gitu ya, Instagram, terus kalau ada orang yang belum menikah tapi sudah disemangatin semua ayangnya gitu ya, dia pasti mendoakan semoga cepat nikah, kayak gitu. Jadi aku termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Tuh mendoakan kan juga baik ya. Kalau sudah menikah nanti, kalau benar menikah nanti, kita insya Allah dapat pahala dari mendoakan dia, dan juga dia terhentikan dari dosa pacarannya, dari dosa zinanya sebelum menikah. Jadi di stop di situ oleh Allah. Kemudian kalau sudah menikah kan hubungannya sudah halal, malah itu merupakan ibadah seumur hidup gitu. Jadi ya itu kita doakan saja semoga segera menikah gitu ya, supaya enggak terus-terusan melakukan hubungan sebelum menikah. Oke nih, jadi ketika ada kasus seperti itu sebaiknya kita juga mendoakan agar cepat menikah ya. Tapi kita juga harus melihat nih Kak Alvina ya, kalau pasangan kita menikah terlebih dahulu, terus kemudian kita mengejar cita-cita, apakah pasangan kita itu bisa nggak sih malah mengarahkan yang baik, atau malah memperkeruh ataupun tidak mengizinkan kita untuk menggapai cita-cita kita gitu kan. Jadi harus memilih pasangan juga yang tepat gitu ya Kak Alvina ya. Itu juga. Nah, sebetulnya sih harusnya tidak buru-buru ya Kak ya, karena memang mengejar cita-cita itu hanya bisa terfokus kepada satu tujuan. Nah tujuan itu harus bisa kita harus ada penyemangat juga gitu ya Kak ya. Iya, itu jadi pertimbangan tersendiri ya untuk memilih pasangan itu, jadi ada bab tersendiri. Tapi kalau masalah lebih baik menikah pada saat itu atau ditunda dulu belum ada calonnya, ya selagi sudah siap ya langsung menikah aja ya, daripada nanti malah ada rumor-rumor atau isu yang tersebar yang nggak enak di belakang kita sebelum kita menikah. Betul sekali, daripada dosa itu semakin banyak ya. Daripada seperti itu, mending segera menikah, kemudian kita ajak pasangan kita untuk untuk ikut serta menggapai cita-cita atau sesuatu yang kita inginkan, seperti ya Kak Alvina. Oke, alhamdulillah sekali ya, banyak sekali yang sudah
kita dapatkan dari perbincangan kita kali ini. Tapi sebelum saya mengakhiri ya Kak Alvina, saya pengen dong Kak Alvina memberikan pesan ataupun arahan nih untuk anak muda di luar sana yang masih bingung antara cita-cita dan cinta. Silakan Kak Alvina. Oke, untuk teman-temanku semuanya, harapan ya? Ya, harapan dan juga pesan. Harapan dan juga pesan yang bisa aku sampaikan adalah semoga di masa muda kita senantiasa menjadi seseorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya apa-apa yang kita lakukan orientasinya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi Muhammad. Aku pun juga masih sama-sama berproses dalam hal ini, karena di dalam proses ini bukan sulit ya, tapi perlu adanya konsisten seperti itu. Dan juga kita kembangkan rasa cinta kita, tapi coba kita alihkan ke sesuatu yang memang layak untuk kita cintai. Kalaupun teman-teman yang masih orientasinya karena seseorang yang terkasih, yuk kita pelan-pelan mengalihkan itu kepada Tuhan dan Nabi kita yang jelas-jelas cintanya itu sepenuhnya kepada kita. Insya Allah dengan seperti itu nanti apa yang kita dapatkan juga sesuai. Kalau kita cinta kepada Tuhan dan Nabi, apa sih yang gak kita dapatkan gitu kan istilahnya? Di mana lagi tempat kita bergantung kalau enggak ke Tuhan kita dan Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi semoga kita senantiasa jadi orang yang terjaga. Amin, amin. Sampai nanti kita menemukan waktu yang tepat di mana kita dipertemukan dengan jodoh kita. Iya, jodoh. Amin. Dan juga kita semakin didekatkan karena kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Mas Sa'ad Al-Jadid itu disebutkan bahwasanya kasih sayang itu adalah tanda kebesaran Allah dan tanda bahwa kita diridhoi adalah kita semakin dekat kepadanya. Oke, wah luar biasa sekali ya pemirsa, bahwa sebetulnya kalau teman-teman masih bingung nih antara cinta dan juga cita-cita ya Kak ya, sebetulnya kalau kita punya rasa terhadap seseorang ya sebaiknya kita mengalihkan rasa cinta itu kepada Allah dan Rasul, yang sebagaimana Allah dan Rasul itu cintanya lebih besar kepada kita ya daripada orang yang kita cintai. Pasti. Dan juga ya teman-teman, dari cita-cita dan cinta. Kalau cita-cita kita besar, kita juga harus bisa menemukan seseorang yang ambisinya juga besar. Dan sebisa mungkin harus mempunyai cita-cita dan juga karir juga yang besar gitu. Jadi kita tidak hanya sendirian, tapi juga semoga saja ya kita dipertemukan dengan pasangan yang memang benar-benar ingin kita di jalannya Allah, ingin kita selalu dilimpahkan kasih sayang pada Allah, seperti itu ya Kak Alvina. Oke, baik pemirsa, terima kasih. Itu tadi ya pembahasan dari kita tentang cita-cita dan cinta. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ini episode kajian kali ini sangat-sangat menyentuh hati saya ya Kak Alvina. Jadi sedikit terbukakan gitu ya mata hati saya. Terima kasih Kak Alvina sudah mau hadir dan sudah mau berdiskusi dengan kita semua. Semoga teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton, semoga dapat mendapatkan hidayah ya untuk bisa mengalihkan rasa cintanya itu kepada Allah. Seperti itu. Baik pemirsa KK Media dimanapun Anda berada, itu tadi program kajian kita hari ini yang membahas masalah cita dan juga cita-cita. Saya Tia dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.